Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi yang ceria ini semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Oleh karena itu, kita berdoa dulu yuk sebelum belajar. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita mulai yuk sayang, disimak dengan baik ya. Pada pertemuan hari ini, kita masih tentang membicarakan wawancara. Apakah kalian masih ingat wawancara itu apa? Siapa yang masih ingat? Ya, betul sekali. Wawancara itu membutuhkan pewawancara dan narasumber. Jadi, harus ada kedua belah pihak supaya terjadi tanya jawab. Masih ingat ya, sayang? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Disimak dengan baik ya, sayang. Nah, kemarin kita sudah memahami apa itu pengertian wawancara, apa itu pengertian pewawancara, dan narasumber. Kali ini kita akan membahas laporan hasil wawancara. Jadi, tolong diperhatikan ya, apa saja yang harus ada di dalam laporan. Disimak dengan baik ya, sayang. Yang harus ada di dalam laporan wawancara yaitu yang pertama, latar belakang. Yang kedua, maksud dan tujuan. Yang ketiga, topik wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Jadi, itu yang penting ya, yang ada di dalam hasil laporan wawancara. Jadi nanti Ibu akan jelaskan satu persatu. Nah, tadi yang ada di dalam laporan hasil wawancara, format menulisnya seperti ini ya sayang. Jadi untuk latar belakang itu, kamu menuliskan alasan melakukan wawancara. Dibuka halaman 90 ya sayang, tema 3. Di situ ada contohnya. Kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Yang kedua, maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Yang ketiga, topik wawancara. Contohnya, menuliskan topik wawancara, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Waktu dan tempat. Biasa ya sayang, ada hari atau tanggal, misalnya Sabtu 19 November 2020. Waktu pukul 8 sampai pukul 9. Tempat, misalnya Beji gitu. Laporan wawancara, menuliskan narasumber, siapa yang diwawancarai, pewawancara, siapa yang melakukan wawancara, dan hasilnya apa, dijelaskan di situ. Ketika kalian melakukan wawancara, makanya pentingnya menulis seperti itu ya sayang. Jadi kamu tulis narasumbernya bapak siapa atau ibu siapa, pewawancaranya misalnya Lani, hasil wawancaranya pada hari Sabtu 19 November 2020 pukul 8 sampai pukul 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku di Beji. Kesimpulannya yaitu bahwa
tumbuhan itu memerlukan perawatan. Misalnya seperti itu ya sayang. Jadi kalian bisa lihat di halaman 90 buku paket tema 3. Bisa difahami sayang? Nah, sebelum kalian melakukan tugas untuk laporan hasil wawancara, Ibu mau mengingatkan kembali ya untuk mengingatkan kalian tentang langkah-langkah sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu, berpakaian dengan sopan, berbicara dan bersikap santun, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksi Mbak. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Jadi, sebelum kalian benar-benar berwawancara kepada narasumber, kalian di rumah latihan dulu ya. Nah, nanti baru melakukan wawancara dengan narasumber yang dimaksud. Kemudian yang Ibu ingatkan kembali saat melakukan wawancara, yang pertama perkenalkan diri sebelum wawancara, sampaikan tujuan wawancara, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Jadi fokus ya sayang. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Hormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Jadi, kalian mencatat hal-hal yang penting ya. Jadi, nanti dikembangkan sendiri. Sampai di situ bisa difahami, sayang? Setelah melakukan wawancara, kalian yang pertama yaitu mohon diri. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Jadi, kalau kalian melakukan hal seperti itu, insya Allah narasumber akan senang. Dan jika suatu hari kalian balik lagi untuk melakukan wawancara, maka dia bersedia untuk dilakukan wawancara kembali. Baiklah sayang, untuk tugas atau evaluasi pada pertemuan hari ini, Ibu meminta kalian untuk melakukan wawancara. Siapa yang diwawancarai? Karena masa pandemi seperti ini kalian tidak boleh keluar rumah ya. Jadi ibu meminta kalian melakukan wawancaranya dengan ibu, ayah, kakak, dan sebagainya yang ada di rumah ya sayang. Jadi memudahkan kalian tidak harus keluar rumah. Untuk tema bisa tumbuhan dan hewan ya sesuai dengan eh, tema 3 di kelas 4 ini. Jadi kalian boleh mengembangkan antara tumbuhan dan hewan. Itu bisa kalian jadikan sebagai tema wawancara. Ikuti langkah-langkah yang sudah dipelajari dan buatlah laporan hasil wawancaranya seperti contoh di atas. Bisa difahami sayang? Tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker jika keluar rumah, jangan lupa cuci tangan, menggunakan sabun,
dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.